Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Salman Kamil. Di sini akan melakukan tutorial untuk bagaimana cara menggunakan Nemo dan bagaimana cara mendapatkan result untuk radiation coefficient dan excitation force dari geometri yang digunakan dalam simulasi Nemo potential flow. Ya, pertama-tama hal yang dibutuhkan tentu saja software Nemo-nya dan yang software Nemo di sini bisa didapatkan dari gitlab.com/lea/nemo. Terus habis itu udah masuk ke sini. Di sini ada beberapa hal penting. Yang satu ada documentation. Untuk apa di sini bakal ngejelasin Nemo itu apa, terus dasar teorinya dari mana, terus bagaimana input dan output filenya itu apa aja. Di sini penting. Terus kemudian ada test case-nya yang akan didapatkan ketika sudah download aplikasi Nemo-nya. Kemudian aplikasi Nemo-nya itu sendiri ada di releases. Terus kemudian tinggal pencet pilih kalian pakai Windows atau like Linux. Kalau untuk Mac saya masih belum tahu apakah bisa atau enggak. Tapi sesuai dari releases dari Nemo-nya sendiri cuman ada Windows dan Linux. Setelah setelah itu diklik pada satu Windows-nya. Kemudian akan didapatkan seperti ini. Nemo/Windows strip x64 terus di ekstrak untuk dapatkan bin Windows. Nah, ini adalah solver dari Nemo itu sendiri. Dimana kalian kalau misalnya untuk melakukan, dimana ntar ada namanya proses mesh, proses pre-processing, post processing, dan kemudian itu solver itu sendiri yang akan digunakan dalam dan hydroscal yang akan digunakan dalam penggunaan software Nemo. Kalau misalnya dalam penggunaan Nemo itu sendiri, kalau misalnya tanpa menggunakan software bantuan, maksudnya software bantuan itu ada dua, bisa menggunakan MATLAB atau pakai BEM Rosetta. Kalau misalnya tanpa MATLAB atau BEM Rosetta itu sendiri, Nemo itu bisa, tapi agak ribet karena kalian harus membuat filenya itu sendiri. Di mana contoh filenya itu ada seperti ini. Hmm, Contoh filenya itu ini apa? Seperti ini. Agak lemot. Nah, ini salah satu contoh filenya. Di mana dalam sebelum membuat filenya itu kalian harus ada namanya file nebo.col di mana isinya itu seperti ini. Harus membuat file nebo.col dulu di mana ini kalian eh, kita kita dalam mengerjakan harus menulis coding apa script seperti ini, tulisan seperti ini. Ini untuk jika jumlah geometri dalam satu simulasi itu ada lebih dari satu ya. Jadi ada body satu, body dua, body tiga. Dan kita harus apa namanya eh, melocate di mana dalam file kita itu di mana lokasi dari file geometri kita. Dan karena itu kenapa agak ribet kalau kita hanya menggunakan aplikasi apa solver Nemo tanpa menggunakan software bantuan yang di mana software bantuan itu bisa membantu kita dalam membuat file setup untuk Nemo ini. Ini contoh file setup ya untuk Nemo. Dan bagaimana merannya melakukan simulasinya tanpa terjadinya error seperti itu. Oke. Dalam tutorial ini, saya akan menggunakan software bantuan untuk membuat file setup Nemo yang bernama BEM Rosetta, BEM Rosetta, dan BEM Rosetta CLX. Ya, ini untuk melakukan scriptnya, untuk membantu script, atau untuk melakukan otomasi proses BEM Rosetta itu sendiri. Ini kalian uh, chat exe-nya dan install install ke komputer kalian. Pokoknya prosesnya biasa aja sama seperti biasanya. Setelah udah install, kalian cari BEM Rosetta di tab itu search.
Cari aja BEM Rosetta. Kenapa nggak ada? Ya udah, di sini biasanya. Ntar kalau bakal kelihatan seperti ini, ntar aplikasinya bakal seperti ini. Ini BEM Rosetta. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk men-setup banyak hal yang diperlukan untuk Nemo. Ini cukup aja pakai BEM Rosetta bakal dapat semuanya. Bisa melakukan dari awal sampai akhir. Lalu kalau kita udah punya BEM Rosetta, terus apa yang dilakukan? Hal yang lakukan selanjutnya adalah membuat geometri itu sendiri. Geometri, saya di tutorial ini nggak menjelaskan bagaimana membuat tutorial geometri itu sendiri. Bisa kalian menggunakan Rhino, bisa menggunakan file-file CAD yang lain untuk membuat file geometri kalian. Lalu BEM Rosetta bisa, nah setelah itu kalian dalam penggunaan solver Nemo juga nggak bisa menggunakan untuk file geometrinya nggak bisa file geometri yang sembarangan, harus file geometri yang diterima oleh khusus untuk format file geometri yang khusus untuk Nemo itu sendiri. Dan formatnya itu adalah dot dan memiliki format yang beda dari format yang lain. Lalu bagaimana jika kalian hanya punya format seperti biasanya seperti .stl, stylography, atau 3DM. Kalian bisa, nah ini juga bisa untuk membantu kalian ini aplikasi BM Rosetta ini bisa juga untuk menggunakan mengekspor dari apa file geometri dari geometri file geometri biasanya atau file mesh biasanya seperti ini. Ya, bisa jika jika file get gdf, .dat, .list, .nl, stl, mesh dan lain-lain itu kalian bisa bisa merubah file global.origin.stl ini menjadi format yang dapat digunakan untuk aplikasi Nemo itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Nah, tapi kan tadi saya bilang bisa menggunakan Rhino kan eh, file kayak aplikasi Cat Rhino. Di aplikasi Catran itu sendiri atau di aplikasi Cat yang lainnya setelah kalian sudah membuat geometrinya itu sendiri kalian mengimportnya dalam jenis format geometri global .stl stylografi karena aplikasi Beamer Data ini hanya dapat menerima .stl atau file yang termasuk di sini kalau misalnya ada di sini bisa digunakan. Lalu bagaimana cara mengimportnya untuk menjadi file yang bisa digunakan dalam Nemo itu sendiri? Ini pertama. Ntar kalian kalau sudah membuka beberapa cetak, akan buka seperti ini. Kalian jika tidak ke Vessel Mesh langsung, buka ke Vessel Mesh, terus ke View, pencet file ini, terus pencet file geometri yang sudah kalian buat dalam bentuk STL. Oke, nah taruh bakal seperti ini file STL-nya. Oh ya, jangan lupa di cat kalian untuk normalnya arah arah normal dari geometri kalian itu jangan lupa itu harus keluar ya. Maksudnya seperti ini nih. Ini nih normal, arah normalnya. Jangan ada yang ke dalam. Karena itu bisa bukan error, malah itu lebih bahaya. Kalau misalnya normalnya nggak keluar. Karena dalam pelakuan simulasi Nemo itu sendiri, kalau normalnya ke dalam itu nggak bakal ngeluarin error, tapi bakal ngeluarin hasil, tapi hasilnya itu salah. Terus bagaimana cara ngecek normal? Ini bisa dicek juga dalam Beamer Data. Nah, kalau kalian nggak kelihatan normalnya, pencet ini, normal. Nah, itu kelihatan ntar arah normal kalian. Pokoknya arah normalnya harus keluar. Arah panah ini harus keluar arah normalnya ini. Ini kan arah keluar. Ini geometrinya dalam, ini keluar. Seperti itu. Maksudnya, pokoknya jika ini kan karena geometrinya pejal, berarti semua arah normalnya keluar. Jika ada bolongan, maka pokoknya sesuai sama geometri kalian, sesuai sama arahnya. Jadi jangan ngarah normalnya itu ngarah ke dalam geometri kalian seperti itu. Lalu setelah sudah dapat ini, kita mau ekspor ke karena kita menggunakan aplikasi Nemo untuk melakukan simulasi potensial flow-nya. Kita mencet nemo.dat di sini, nemo.dat, lalu ekspor. Ekspornya kemana? Kita masukin ke ekspor yang sama aja. Ini namanya bisa diganti ya, yang penting akhirannya .dat. Ini save. Oke. Kita udah dapat geometri yang bisa digunakan dalam simulasi Nemo karena dalam Beamer Data. Lalu bagaimana untuk membuat file setup
Nemo itu sendiri sebelum melakukan simulasi. Karena Nemo itu sendiri nggak ada aplikasi khususnya, kita harus menggunakan command line di mana cara menjalankannya seperti harus menggunakan command line atau command prompt dari aplikasi komputer kalian. Namun jika kalian bisa menggunakan BEM Rosetta, ini kita bisa membuat file setupnya itu sendiri di mana kita bisa hanya mengklik satu script seperti ini, script namanya itu nemo.bat. Kita pencet ini, nanti scriptnya itu akan dijalankan secara otomatis tanpa kita harus mengetik kode apa dalam command prompt untuk menjalankan apa namanya simulasi potential flow itu sendiri. Ini kita close dulu. Lalu bagaimana caranya? Ini dari vessel mesh kita ke beam solver. Di sini beam solver ini kita untuk melakukan meletakkan parameter-parameter atau variabel yang yang ada di setup yang kalian inginkan. Lalu setup variabelnya apa? Pertama di sini ada konstan, yaitu biasa gravitasi, percepatan gravitasi, dan ada densitas dari fluida yang kalian simulasikan. Jika air laut segini biasa, kalau misalnya air tawar pasti air tawar biasanya lebih rendah dari 1.000. Ya, seperti itu. Lalu ada frekuensi dari rentang frekuensi dari simulasi yang ingin kalian lakukan. Caranya ya biasa jika kalian mau melakukan 10 rentang frekuensi tulis saja 10, terus tulis minimum sama maksimum range-nya. Anggap minimumnya itu 0,1 dan maksimumnya itu 2 seperti itu. Nah, ntar akan buat jumlah frekuensi dengan rentang 0,1 sampai 2 dengan jumlah frekuensi 10 seperti itu. Lalu apa arah dari gelombang kalian seperti biasa sama kayak frekuensi kalian tulis jumlah eh, jumlah arah gelombang yang ingin kalian lakukan, terus minimum sama apa arah minimum dan arah maksimum dari arah gelombang kalian seperti seperti itu. Atau kalau kalian hanya ingin melakukan dua arah gelombang bisa juga, anggap kalian hanya mau 0 sama 90 derajat atau 0 sampai 270 derajat, kalian bisa hanya seperti itu. Lalu untuk bodiesnya, nah ini untuk memasukkan lokasi-lokasi apa memasukkan geometri kalian dalam file setup Nemo, mengimport atau masukkan seperti itu. Caranya gimana? Ini ya Nemo itu bisa multi body ya, multi apa di mana geometrinya itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau kalian dalam tutorial ini saya akan melakukan satu geometri dulu. Tapi kalau jika kita mau melakukan lebih dari satu geometri, ini pencet add aja, terus masukin geometrinya. Lalu eh, yang dulu pernah saya lakukan itu yang agak saya bingung itu bagaimana cara memindahkan lokasi dari geometri, anggap geometrinya sama, tapi lokasinya aja yang mau beda. Itu sebetulnya bisa juga apa bisa dilakukan di file CAD kalian seperti di Rhino, kalian pindahkan satu satu, tapi jangan eh, anggap ada beberapa geometri dalam Rhino terus kalian import semua geometri tersebut ke STL. Jangan, ntar kalau misalnya kalian import file itu ke BIM Rosetta, ntar dianggapnya jadi satu geometri. Maksudnya satu geometri itu gimana? Jadi anggap ini di Rhino kita ngebuat ada 4 geometri. Lalu empat-empatnya itu kita ekspor ke dalam format STL dan secara grafis secara langsung tanpa dipisah dalam satu-satu geometri itu. Nanti kalau kalian import ke uh, BM Rosetta, itu ntar empat-empat bodinya akan dianggap jadi satu body, jadi satu geometri. Dan itu akan mempengaruhi perhitungan dari eh, potential flow itu tersebut. Oleh karena itu, satu-satu. Lalu kalau kalian mau em, membedakan lokasinya, saran saya ada dua, antara pertama buat di Rhino terus diekspor satu-satu untuk setiap lokasi atau menggunakan BEM Rosetta untuk mentranslasikan lokasi dari
geometri itu sendiri. Anggap jika saya ingin pindah ke arah aksis X dalam 2 meter, ini tinggal pencet. Ini kan kita kan awal dari file, terus ke move, terus apa tulis untuk aksis apa yang kalian mau pindahkan. Anggap saya mau pindah ke aksis X dalam 2 meter, tulis ini 2 meter, lalu translate. Nah, dia bakal berpindah. Lalu eh, bakal berpengaruh nggak untuk file yang sebelumnya? Kalau kalian belum chat export, itu file kalian masih sama. Tapi kalau misalnya anggap kalian mau memindahkan dan juga tapi mau file yang sebelumnya juga tetap sama. Jadi seperti apa namanya banyak gitu, tapi tetap apa setiap geometrinya itu memiliki tempat format file yang berbeda-beda seperti apa file beda-beda jadi nggak disamain gitu. Paling caranya seperti ini yang pernah saya lakukan. Pertama, diambil dulu file stilografinya, kemudian diekspor untuk dalam format nemo.dat. Oke, ini karena saya ngebuat lagi. Terus ini di remove karena kita menggunakannya file nemo.dat. Nah, ini kan global origin.dat kan, karena style lagi. Kita buka, di open. Nah, udah seperti ini. Nah, ini pertama kita proses dulu, terus kita get whole. Kenapa get whole? Karena Nemo itu hanya bisa menggunakan geometri yang dimana geometrinya itu tercelup dalam air. Berarti ini kenapa ada dua? Hijau ini menandakan kalau geometri itu di atas air laut, yang warna ungu ini menandakan geometri berada di bawah air laut. Lalu bagaimana dalam cara menentukan di mana batas geometri itu? Biasanya itu kalau misalnya di Rhino, kalian pasti ada namanya axis point, di mana tuh seperti ada XYZ. Nah, titik dari XYZ itu adalah titik dari titik tengah itu sendiri. Nah, seperti anggap biasanya seperti ini kan, ada seperti ini. Nah, ini ada aksis Z. Nah, ini titik di sini ada titik nol dari aksis Z, di mana titik perbatasan. Nah, jika berarti kalau misalnya geometri kalian itu melewati aksis Z, itu aksis Z itu seperti eh, water water area, water plane area. Jadi draftnya itu ada di lokasi geometri jika kalian geometrinya taruh di situ. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau apa namanya geometri kalian tercelup dalam beberapa meter, berarti kalian harus melewati aksis Z. Yang anggap ini Z, ini X atau Y, saya lupa. Nah, ini kalian seperti ini. Nah, ini meletakkan geometrinya ini seperti ini. Karena untuk jika draftnya ini, ini draftnya seperti itu. Itu untuk bagaimana cara mengoperasikannya. Maksudnya bagaimana cara menentukan draftnya. Karena draft itu berpengaruh karena di Nemo ini hanya menerima geometri yang berada di bawah air laut, di bawah draft, di bawah batas air laut seperti itu. Nah, tadi geometri tadi kita remove. Nah, kan udah jadi nih filenya. Ini kita save lagi di export memo.dat. Anggap ini adalah eh, apa namanya geometri satu. Kita tulis G1. Kok G2. Kita tulis G1. G1. Oke. Nah, kita terus kita pengen punya geometri di mana geometrinya ini ada dua simulasi. Kita mau melakukan simulasi di mana simulasi itu memiliki ada dua geometri yang bersampingan dalam x-axis atau aksis X. Ya udah kita mencet move. Kita anggap eh, jarak antara geometri itu 2 meter. Kita tulis ini 2 meter. Ini kita translate. Lalu filenya diekspor lagi. Ekspor. Tulis tadi G2. Ini karena udah ada G2 tadi saya pencet chat oke. Nah, terus kalau kalian mau ngelihat lagi, ini kita bisa pencet buka tadi G1. Ini kan ini G2 itu ekspor. Nah, sekarang udah ada dua. Tapi harus beda file ya untuk melakukan multi-body simulation. Lalu setelah itu lakukan apa lagi? Nah, ini kita udah selesai dalam men-setup
geometri yang akan digunakan dalam simulasi potential flow Nemo. Setelah itu kita harus men-setup simulasi tersebut menggunakan tetap BEM Rosetta di BEM Solver. Dari general udah, nah sekarang bodies. Nah kita melakukan tadi karena kita ada dua body, kita body satu dan body dua. Ini lalu kita cari body filenya sesuai dengan body yang kita gunakan tadi. Tadi ada G1 dan ada G2. Jangan lupa ini dipencet load dan pencet load seperti itu. Ini apa? Ini kalau misalnya kalian punya external damping seperti ada PCO-nya, eh PTO-nya. Kalau kan PTO itu ada damping eksternal, ini kalian hitung sendiri matrix dari external dampingnya. Ini sama. Ini juga additional restoring matrix. Biasanya tuh karena dikasih apa namanya sirip atau gimana di mana additional restoring matrix. Untuk body mass inertia itu nggak perlu karena body massnya itu disesuaikan sama draft sama draft sama densitas air kalian sendiri. Jadi kalau kalian udah meletakkan draftnya sesuai sama body yang kalian desain, itu udah massnya itu nggak usah dimasukin lagi. Lalu udah, ini kita save. Nah ini kita harus buat filenya dulu. Jadi saya udah buat namanya case folder. Jadi dia nggak bisa membuat file baru. Jadi kalian harus buat file dulu namanya bebas namanya. Terus kalian pencet file yang ingin kalian gunakan untuk file setup, di select, terus pencet save. Yes. Oh ya jangan lupa itu file harus kosong ya. Kalau ada isinya ntar isinya dihapus untuk diganti file setup Nemo. Lalu tutorial dibuka cache foldernya. Hmm? Salah salah pencet sorry. Bukan yang ini. Hah, salah. Nah yang ini. Save. Yes. Udah dibuka. Nah seperti ini ntar. File setupnya seperti ini. Di sini ada bin, di mana isinya ada solver, ada application executionnya, file executionnya, ada hydroscal, postproc, preproc, dan solver. Lalu di sini ada mechanics, isinya itu ada inersia, matriks inersia. Lalu ada mesh, ini adalah file geometri kalian. Terus ini ada results. Dan result saya bakal di sini untuk hydrostatic statis result dan atau yang lain-lain. Lalu di sini ada input solver, ada mesh call. Ini sebetulnya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa dimasukin aja. Ini karena bakal berpengaruh ke hydroscale ya. Lalu file selanjutnya yang penting adalah nemo.cal yang tadi. Nemo.cal itu apa? Ini file setup. Jadi kalau kalian misalnya tadi nggak pakai BIM Rosetta, kalian harus nulis ini satu-satu. Tapi kalau misalnya pakai BIM Rosetta, ini ditulisin sama BIM Rosetta itu sendiri. Seperti environment, terus densitas, percepatan gravitasi, terus jumlah bodinya berapa, terus lokasi mesh-nya di mana, terus search wave-nya itu di mana. Nah, ini kalau misalnya dan terus jumlah degree of freedom-nya berapa dan lain-lain seperti itu. Nah, anggap kalian hanya dalam setup ini juga kalau kalian emang mau melakukan simulasi dalam eh, derajat kebebasan, ada derajat kebebasan semua derajat kebebasan, berarti kan ada 6 derajat kebebasan sesuai HIF, roll, pitch, yaw. Itu nggak di default aja 6. Tapi kalau anggap kalian cuma mau melakukan simulasi untuk satu derajat kebebasan, anggap hanya HIF saja gitu. Ya udah, kalian di ininya number of degree freedoms ya diganti, anggap jadi satu karena ingin satu degree of freedom, ya juga jadi satu. Nah, ini semuanya juga nih koordinatnya dihapus juga. Dihapus. Terus ini juga dihapus karena HIF doang kan.
Berarti di force and z direction jika dihapus. Ini juga dihapus. Nah, ini juga jangan lupa diganti jadi satu. Itu kalau kalian mau melakukan 1 degree of freedom atau 3 degree of freedom sesuai terus ngapusnya gimana? Ngapusnya itu degree of freedom yang nggak perlu seperti itu. Tapi sesuaiin ya jika emang cuman menggunakan 3 degree of freedom berarti yang dihapus cuma tiga. Kalau misalnya mau dua cuma dua gitu. Jangan kalau misalnya di sini tulis dua, apa koordinatnya cuma tulis dua atau tiga. Nah terus jangan lupa juga ini koordinatnya ini. Koordinat ini kayak koordinat ini jangan lupa di pokoknya ini tuh apa nih, oke saya jelasin di file ini dulu. Lembar tetap ini namanya informasi untuk geometri kalian. Ini adalah number of point and number of panel. Ini informasi mesh. Ini informasi lokasi mesh, lokasi file mesh. Ini apa informasi jumlah derajat kebebasan atau number of degree of freedom. Dan ini adalah degree of freedom yang mau disimulasi dan gaya gaya apa gaya hasil gaya dihasilkan oleh degree of freedom ini sendiri. Apa geometri gaya yang dihasilkan dari gerakan geometri sesuai dengan degree of freedom. Nah, ini nih apa? Ini nomor ini sebelum ini pokoknya ini ada dipisah jadi dua. Jadi ada satu ini ini adalah kalau misalnya kode, bisa dibilang kode sih. Jadi kalau misalnya search itu, ini adalah awalannya itu satu, karena dia gaya translasi, jadi ini adalah satu. Lalu kalau untuk search, karena dia itu X, maksudnya ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya search itu, satunya itu di awal, jadi 1.0 gitu. Terus kalau sway, satunya itu di tengah, terus kalau hive, satunya itu di akhir. Nah, ini sisanya apa? Yang di belakang ini, 03 ini adalah koordinat dari geometri kalian. Ini dalam meter, ini semua dalam meter ya, dalam meter. Nah, jadi kalau misalnya kan tadi geometri kita di BM Rosetta untuk G1 kan lokasinya ada di axis point kan, berarti dia koordinat itu 000. Tapi kan kalau misalnya G2 atau geometri kedua lokasinya itu eh, di apa secara X itu dia 2 meter jaraknya dalam aksis X. Malah karena itu harus diubah di sini. Ini kan body 2. Nah, oke itu ntar dulu. Nah, ini untuk rotasi itu apa namanya? Dia itu kodenya di paling belakang untuk di informasinya itu dua. Lalu kalian tulis ini satu, ini juga satu, ini satu. Ini untuk roll, kalau apa satunya di awal, kalau satunya di tengah ini untuk pitch, satunya di akhir ini untuk yaw. Ini itu koordinat sama kayak tadi. Nah, ini juga disamain sesuai jika ini pokoknya ini sama ini kalau bisa sama gitu. Nah, ini untuk body 2. Kalau body 2 kan aksis X-nya itu jaraknya 2 meter antara titik koordinat 0.0 titik apa body satu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti di aksis X-nya kan dalam Nemo itu menggunakan aksis X, Y, Z. Jadi X dulu, Y, terus Z. Nah, di sini karena jaraknya 2 meter dari titik nol, ini kita terus 2, dan juga titik 2, terus 2, sama 2, 2, 2. Ini juga sama, 2, 2, ini terus 2, terus 2, terus 2, terus 2, 2. Nah, udah ini untuk lokasi dari apa namanya? Lokasi untuk koordinat dari geometri. Kalau udah terus dipencet save, jangan lupa. Ini saya menggunakan Notepad++ ya. Bisa juga pakai Notepad biasa, tapi saya menggunakan Notepad++. Nah, ini untuk Notecast ini kalau misalnya setup kalian di BEM Rosetta udah bener, ini nggak usah dirubah. Ini apa? Ini yang tadi jumlah frekuensi, ini jumlah frekuensi, ini frekuensi awal, ini frekuensi akhir, terus ini juga, sorry, ini jumlah frekuensi,
ini kalau ini frekuensi ini gelombang. Ini ini jumlah arah gelombang. Oh ya, kalau ini yang satu ini frekuensi tipe. Jadi kalau kalian mau unit frekuensi itu dalam rad per second, tulis satu. Kalau mau unitnya dalam hertz, tulis dua. Kalau mau dalam second ini tulis tiga. Ini seperti itu. Nah ini untuk arah gelombang. Kalian sesuaikan sama jumlah arah gelombang kalian. Kalau misalnya arah gelombang kalian cuma ada dua, ya tulis di sini dua. Dan ini jumlah apa arah gelombang minimum dan maksimum seperti biasa. Kayak tadi di setup. Ini di defaultin aja. Gak usah dirubah ini. Oh, udah seperti itu. Terus apa lagi? Ya, ini kalau misalnya kalian mau modif kayak jumlah apa namanya jumlah frekuensinya berapa dan lain-lain seperti itu. Kalau nggak mau copy Rosetta lagi. Udah. Nah, kalau udah seperti ini, udah di save. Tuh kita kembali. Nah, ini adalah script untuk menjalankan apa namanya? Menjalankan simulasi Nemonya. Jadi ini kalian sebetulnya tinggal dipencet aja, jadi ntar otomatis pekerjaannya. Nah, ini emang bakal seperti ini karena dia pakai hydroscal. Hydroscal itu apa? Hydroscal ini kan tulisan error ya. Ini emang sebetulnya kalau misalnya Nemo itu nggak bisa ngitung hydroscal. Maksudnya hydroscal ini untuk ngitung apa? Ini ngitung eh hidrostatik dari kapal kalian, dari geometri kalian. Ya, seperti hidrostatik itu seperti apa? Kayak hydrostatic stiffness-nya, terus kayak masanya, kayak volumenya itu dihitung pakai hydroscal. Tapi sebetulnya hydroscal itu juga lumayan penting karena apa kan karena dalam menghitung excitation apa sorry bukan excitation force ke dalam menghitung pokoknya dalam equation of motion itu apa formula gerakan itu untuk perhitungan itu apa equation of motion untuk spring itu kan ada hydrostatic stiffness ya untuk apa namanya untuk eh apa body yang di atas apa geometri yang yang berada di fluida atau fluid apa geometri yang ada di atas apa di air laut. Nah, itu kalian juga harus sebetulnya menghitung hidroskalnya. Lalu bagaimana kalau misalnya karena menggunakan dua geometri itu nggak bisa ngitung hidroskalnya. Ya, lakukan pada saat geometrinya itu cuma satu. Jadi kita buat lagi case folder. Nah, itu ntar dulu deh. Taruh start. Itu ntar aja deh. Ini kita kelarin dulu yang untuk dua geometri. Ini
Ya, ntar kalau udah kelar, karena ntar bakal ada tahap, ini kan udah setelah initialization, ini setelah ini, ntar bakal keluar ini, solve, ini bakal berlakukan solve-nya, ini lama waktunya, dan ini dan saya coba ulang lagi. Ini kalian chat nemo.bat buat melakukan semuanya. Ini klik aja 2 kali, ini bakal initialization. Nah, ini bakal ngelakuin problemnya. Ini lamanya tergantung jumlah mesh ya. Kalau mesh kalian banyak bakal lama banget. Tapi kalau saya saranin mesh-nya itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, ntar mesh-nya emang cepet tapi hasilnya nggak akurat. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, hasilnya akurat tapi ada di mana mesh-nya nggak lebih banyak itu lebih akuratnya sama tapi waktunya lebih sebentar. Jadi kalian coba-coba aja satu-satu gitu. Oke, mudah. Lalu untuk mendapatkan hasilnya di mana? Hasilnya di sini di results. Di sini ada excitation force. Dibuka di sini. Nah, hasilnya itu tadi kan di case folder, di results, di excitation force, edit. Nah, ini sama addition coefficient. Ini yang dibutuhin untuk equation of motion ya. Kalau kalian mau apa namanya? Apa hasilnya dari equation of motion, yaitu di mana di sini ada absolute force dan ada angle force. Maksudnya angle force ya bisa ditahu lah. Nah, itu cara ngebacanya gimana? Di sini cara ngebacanya di paling awal ini, sorry, ini kolom ini adalah kolom frekuensi. Jadi ini kan frekuensi 0,1 rad per second sampai 0,2 rad per second. Sorry, 0,1 rad per second sampai 2,0 rad per second. Jangan lupa plus 0,1 maksudnya dikali 10 pangkat 1 seperti itu. Nah, di sini adalah hasil force kalian dalam dalam unit apa? Dalam unit Newton per meter, dimensionless units. Jadi tergantung tinggi gelombang kalian berapa. Nah, di sini ada banyak nih sebetulnya. Nah, bisa bisa dibaca di sini. Jadi bacanya itu seperti ini. Jadi eh, ini absolute force, ini force yang kalian mau dimensionless yaitu Newton per meter. Di sini angle force. Ini adalah force apa imaginary force. Dan ini jadi cara bacanya ini kan apa dari kiri ke kanan ke bawah terus kiri kanan jadi gitu. Jadi force yang ada jadi dan ini juga tergantung sama eh di sini kan tulis satu dan ada satu juga. Ini adalah menandakan geometri berapa. Ini menandakan, sorry, yang satu pertama ini yang awal ini adalah menandakan geometri berapa. Ini menandakan degree of freedom berapa. Seperti itu. Jadi ngebacanya gimana? Jadi anggap pilih yang ini. Ini adalah gaya absolut, gaya yang dibutuhkan yaitu dengan unit Newton per meter. Untuk geometri kedua dalam degree of freedom ketiga. Lalu cara lihatnya gimana? Nah, sebetulnya ini kalau kayak gini tuh agak susah, tapi bacanya seperti ini. Jadi ini absolute force jadi ini absolute force untuk geometri satu, apa namanya geometri satu, degree of freedom satu. Terus ini apa imaginary force untuk degree ini, imaginary force untuk geometri satu, terus apa namanya degree of freedom satu. Nah, ini adalah absolute force. Jadi bacanya jadi begini. Jadi dari kiri kanan bawah gini. Jadi terus ini untuk apa gaya ini, data ini untuk ini, data ini untuk ini, data ini untuk ini, terus data ini untuk ini dan seterusnya. Nah, ini untuk setiap arah gelombang. Ini 0 derajat, ini 90 derajat. Seperti itu bacanya. Jadi cara baca gitu untuk semua datanya. Jadi ini datanya itu formatnya jadi kayak ini penulisannya seperti ini. Nah,
Nah, ini penulisan datanya itu dia seperti ini. Ini untuk frekuensi dan sisanya itu ini seperti ini jadinya. Seperti itu. Nah, ini untuk radiation coefficient sama. Nah, ini lebih gede sih. Tapi seperti itu radiation coefficient begini. Kenapa begini? Nah, dia sama. Sorry. Betul. Ini enggak nih. Salah ini terus. Nah, ini nggak tahu kenapa nih aneh. Tapi yang benar tuh kalau kalian udah benar tuh bakal kayak gini. Jadi ini untuk, nah ini ada A dan ini ada B. A itu added mass, B itu radiation damping. Nah, terus cara bacanya sama. Jadi A11 itu adalah added mass untuk geometri 1, degree of freedom 1. Berarti yang ini hapus dulu nih, ini kayak aneh nih. Nah, nah di sini itu sebetulnya eh, di Nemo itu coupling ya. Jadi eh gerakan dari geometri 1 terhadap degree of freedom berapapun itu mempengaruhi gerakan dari body geometri yang lain pada degree of freedom yang lain juga. Jadi cara bacanya kalian itu ntar harus apa namanya dihitung ulang, diolah lagi untuk mendapatkan radiation coefficient yang benar, yang aslinya, yang sesuai dengan datanya. Nah, ini cara baca sama. Jadi ntar format ini tuh seperti ini, seperti tadi. Nah, nah seperti ini jadinya. Jadi itu kalau bacanya, ini added mass untuk body 1, degree of freedom 1, ini untuk radiation damping, untuk apa, geometri 1, degree of freedom 1. Nah, ini untuk added mass geometri 2, degree of freedom berapa nih? Degree of freedom 2. Nah, ini apa radiation damping untuk geometri 1, untuk degree of freedom 2 seperti itu. Pokoknya ini baca seperti ini. Jadi dia tuh dari bawah terus pokoknya dari atas ke bawah gitu. Seperti itu bacanya. Oke. Nah, kan setelah dapat excitation force, terus dapat juga radiation damping, terus gimana untuk mendapatkan hydrostatic stiffness? Nah, untuk hydrostatic stiffness itu biasa dilakukan di hydroscal. Tapi karena melakukan dua hydroscal itu nggak bisa dihitung karena hydroscal itu harus dalam satu body, itu satu geometris persimulasi. Jadi kalian buat aja dulu di mana tulis single body. Terus di bawah reseta ini di remove, jadi cuma tinggal satu body. Ini nggak usah didiemin aja. Sorry, didiemin aja. Ini save ke single body, select, save, yes. Udah, terus kalian ke balik lagi ke single body, terus dijalanin lagi. Udah. Nah, apa hydrostatic stiffness ada di mechanics, namanya KH.dat, diedit. Nah, inilah metric hydrostatic stiffness dari geometri kalian. Itu dapat, atau bisa juga di mesh juga ada. Namanya itu KH, sama namanya. Jadi bisa di mechanics, bisa di eh, mesh. Datanya sama kok. Bebas mau pilih yang mana. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau ngitung kayak hydrostatic stiffness atau mass atau volume dari body kalian itu harus single body dalam simulasinya. Jadi kalian harus ngebuat case folder sendiri untuk single body seperti itu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang, bisa bisa kabarkan ke saya aja atau ke Bang Wildan. Itu saja dari saya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, jadi enggak.